So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. Bring it through your whole glass to the top. Bitches on the line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semuanya. Selamat datang di podcast Cenduin Cerita Satu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Desitio. Di sini saya tidak sendirian loh. Di sini saya ditemani rekan saya. Boleh diperkenalkan? Halo guys, nama saya Maida Nasution, biasa dipanggil Luna. Oke, di podcast kali ini kita berdua yang akan memandu podcast kali ini. Kita berdua akan memberikan informasi yang akan didengarkan, ya kan Luna? Iya, bener banget. Di sini juga kami mengundang teman-teman dari UMN Awaslia. Jurusan apa Kak? AGSD. Ya, akan menggali informasi tentang Cerita rakyat yang berjudul Batu Gantung yang ada di Sumatera Utara. Wah, sepertinya menarik gitu. Sebelum ke pembahasannya, boleh dong perkenalan dulu dari kakak sebelah kiri. Kayaknya semangat banget hari ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Diana Fitri. Saya dari kampus UMN Awaslia. Program studi saya AGSD. Di sini saya akan menceritakan mengenai cerita rakyat yang berjudul Batu Gantung. Dan ini rekan saya yang juga menceritakan atau membahas tentang cerita Batu Gantung. Boleh diperkenalkan dulu kan? Hai semua, perkenalkan nama saya Zia Natasha, biasa dipanggil Zia. Oke, seperti yang dijelaskan Kak Una sebelumnya, di sini kita akan menceritakan tentang sejarah Batu Gantung. Bagaimana sih itu sejarah Batu Gantung? Boleh diceritakan? Dengan siapa nih Kak? Dengan Kak Diana dulu. Kak, ini ceritakan. Boleh dong. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Batu Gantung. Batu Gantung itu adalah sebuah cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Batu Gantung itu terletak di Parakan, tepatnya pada tepi Danau Toba, sehingga tidak jauh dari Pulau Samosir. Untuk mencapainya, biasanya para wisatawan harus menaiki kapal atau speedboat sekitar 10 sampai 15 menit dari hotel penginapan Danau Toba. Ketika sampai, kita akan melihat pahatan bebatuan yang unik. Namun, jika kita lihat dengan seksama, akan terlihat batu tersebut seperti seorang wanita dengan seekor anjing kecil di sampingnya yang bergantung. Oh begitu. Jadi Kak, dari yang berkembang di masyarakat sekitar nih, yang membuat kisah ini menjadi populer itu apa sih Kak? Nah, jadi begini Kak, dari cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, bahwa di cerita tersebut dipercaya oleh masyarakat ada hal mistisnya pula. Batu dan tempat ini dianggap menjadi tempat keramat oleh masyarakat setempat, sehingga dianjurkan untuk tidak boleh berbicara kotor atau kasar atau bahkan menghina keberadaan batu gantung tersebut, akan timbul bencana atau kecelakaan jika melakukannya. Iya sih Kak, kalau menurut saya nih, kalau misalkan kita mau dimanapun tempat kita, ya kita harus menjaga sikap juga sih. Nggak harus di situ juga. Ya, benar sekali nih Kak Una. Penonton juga pasti penasaran nih. Boleh Kakak dilanjutin ceritanya? Boleh. Tergantung dimulai pada zaman dahulu Kak. Itulah seorang gadis cantik. Suatu ketika pernah dewasa, lalu ia dijodohkan dengan Namboru. Namboru itu saudara dari ayah perempuan. Ceritanya calon suaminya ini seorang yang autis. Meski autis, pria ini merupakan keturunan dari keluarga yang lumayan atau ya kaya lah. Ditambah pada saat itu terdapat ketentuan atau peraturan yang tidak bisa
Jadi si gadis pun diam saja karena tidak bisa membantah perkataan dari orang tuanya itu. Namun sehari sebelum pesta pernikahan itu digelar, si gadis masih tetap sudi. Namun si gadis itu tetap berpikir, apakah dia melarikan diri saja dari rumah itu, sehingga si gadis itu pun melarikan diri atau kabur dari rumah untuk mungkin dianya pertamanya setuju, tiba-tiba nggak setuju. Iya, jadi dia mau berangkat tapi nggak tahu gimana caranya. Berarti dia kabur dari rumah. Dia kabur karena dia nggak mau berangkat lagi, katanya dia nggak cinta sama si cowok itu, jadi dia kabur. Oh, berarti pernikahan itu karena terpaksa ya, Kak? Ya, Mungkin karena zaman dulu itu orang masih mempercayai tradisi kuno. Boleh dilanjut lagi, kayaknya setelah itu ia pun menaikkan diri daripada menikahi jodoh dan pernikahan ayahnya tersebut. Seketika itu gadis itu sampai di tepi jurang lalu lompat ke bawah bersamaan dengan anjingnya, Kak. Tetapi tersangkut dan dempet di sampingnya. Terus gadis itu tergantung bersama anjingnya sehingga menjadi batu yang sekarang disebut batu gantung gitu, Kak. oh, setia banget ya anjingnya sampai kematian pun harus ikut gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kakak ternyata kayak filosofi anjing itu setia sampai sama majikannya itu benar-benar ada ya. Iya, benar banget. Jadi dari cerita ini pesan apa sih yang bisa kita ambil? Pesan yang bisa kita ambil dari cerita rakyat ini yaitu harus menuruti apa kata orang tua kita. Walaupun menurut kita itu tidak benar, tapi jika itu orang tua yang sudah memilih, sudah pasti itu bakalan benar. Karena setiap orang tua kan nggak mau anaknya itu bisa. Oke, berarti itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kalau dari kajian, dua orang yang lain sendiri pernah nggak ke danau Toba buat melihat batu gantung secara langsung? Kalau saya pribadi sih pernah. Secara kan kita orang Medan asli ya. Saya destinasi kita sendiri kita nggak pernah datang ke sana. Tapi setahu saya ya kak, di sana itu batu gantungnya ada tinggal replika ya. Karena yang asli itu udah jatuh ke dalam danau. Iya kak, benar sekali tuh. Sekarang memang sudah digantikan dengan replika. Karena yang aslinya itu sudah hancur. Baiklah, sebelumnya terima kasih buat kakak-kakak yang udah bersedia hadir di sini. Makasih banget sudah jadi narasumber kami. Semoga cerita kita hari ini bisa jadi wawasan ya kak untuk yang melihat, menonton. Oke, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kami izin pamit. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali.